Dan Haikal yang gede-gede suruh sini duduk ya. Apa? Semuanya mana yang lain? Semuanya yang lain mana? Panggil. Duduk situ ngaji. الفاتحة بنية قبول حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم وزوجه وذريته وأهل بيته ولجميع أزواج رسول الله ولجميع أولاد رسول الله ولجميع أنبياء الله ولجميع أولياء الله من شرك الأرض الماضر بها خصوصا لأرواح آبائي وأمي وخصوصا مشايخنا وأستاذنا وربنا خصوصا هدانية كل نية صالحة إلى حضرة النبي الفاتحة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا فانفعنا بما علمتنا ربي فكينا فكي أهلانا. اللهم إنا أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى ودعاء لا يسمع. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. Yang saya hormati para mualim, para guru, wabil khusus Mualim Sobur Burhanuddin, Mukaram Ustaz Kanda, Ustaz Mukhlasin, para asatidzah lainnya, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, muslimat, jamaah majlis ta'lim Jami' Nurul Huda yang mudah-mudahan kesemuanya mendapatkan naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang berbahagia, kita masih membahas tentang bacaan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan pengarahan lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengarahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut dapat kita lihat dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza waqa'tum fil amril 'azim faqulu hasbunallah wa ni'mal wakil." Idza waqa'tum fil amril 'azim, apabila kalian mengalami satu urusan besar, ada masalah hidup yang menerpa kita, ada segala hal yang mana kita tidak sanggup lagi untuk bisa menguruskan masalah-masalah tersebut, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ucapkanlah hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah yang menjadi penolong kita. Minggu kemarin kita telah membahas bahwa ayat Al-Quranul Karim yang berkenaan dengan hasbunallah wa ni'mal wakil tertera di dalam Al-Quranul Karim surat Al-Imran. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Yaitu mereka yang ketika ada orang-orang yang mengatakan kepadanya, sesungguhnya orang-orang Quraisy itu mengumpulkan pasukannya untuk menyerang Nabi Muhammad dan pasukannya, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai penolong kita semuanya. Ini terjadi setelah perang Uhud, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menguatkan umat Islam pada waktu itu, yang seharusnya perang pada waktu itu menang, tapi ada kelalaian sedikit dari pasukan Rasulullah SAW, sehingga kafir Quraisy pada waktu itu
membegal dari belakang, sehingga kaum muslimin kocar-kacir. Kaum muslimin pada waktu itu terbanyak yang terbunuh. Yang mana kemarin kita ceritakan ada sahabat Nabi besar Muhammad SAW termasuk paman Rasul, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib, yang mana terbunuh dan disiksa oleh Hindun daripada istri Abu Sufyan. Begitu pentingnya momen perang Uhud. Setelah perang Uhud terjadi, kaum kafir Quraisy setelah mengalahkan kaum muslimin tidak memberikan waktu lagi kepada Nabi Muhammad dan para sahabat pasukannya untuk istirahat, sehingga terdengar oleh Rasulullah SAW kaum kafir ingin menyerang kembali. Ketika ingin menyerang kembali, kaum Nabi besar Muhammadin SAW bergerak kembali, padahal dalam keadaan luka parah. Beliau berjalan kembali ke perbatasan Madinah untuk melaksanakan peperangan kembali. Umat Islam pada waktu itu sudah lemah, sudah capek, sudah pada luka. Tapi Rasulullah SAW menguatkannya dengan firman Allah Subhanahu wa taala, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup engkau ya Allah sebagai penolong kita semuanya. Maka umat Islam kembali kuat. Momen setelah perang Uhud ingin dibalas lagi oleh kafir Quraisy untuk membunuh Rasul dan pasukan semuanya ingin dibasmi, maka Rasulullah SAW bergerak kembali. Setelah Rasulullah SAW bergerak kembali, ada tempat namanya Hamra al-As'ad, perbatasan Madinah. Disitulah dijaga oleh Rasulullah dan pasukannya menjaga Madinah 3 hari 3 malam agar kafir Quraisy tidak masuk ke kota Madinah. Dan alhamdulillahirabbil alamin, berkat ridha dari Allah Subhanahu wa taala, pasukan kafir Quraisy gentar. Karena 3 hari 3 malam pasukan Rasulullah terus mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Alhamdulillah. Dari momen perang ini nggak berhenti ujian umat Islam. Nggak berhenti ujian umat Islam, masih panjang ujiannya. Karena perang Uhud itu perang kedua. Belum ada apa-apanya. Pertama namanya perang Badar. Terjadi pada tahun 2 Hijriyah. Tahun 2 Hijriyah. Yang mana dimenangkan oleh umat Islam. Kafir Quraisy pada waktu itu pasukannya 1.000 orang. Pasukan berkudanya hampir 300 orang. Tapi pasukan Rasulullah di perang Badar hanya 700 orang. Nggak lengkap lagi. Tapi lewat firman Allah dibantu oleh para malaikat, semua kafir Quraisy dapat dibasmi, termasuk Abu Jahal dalam peperangan pertama. Jadi Abu Jahal itu mati ketika perang pertama disebut perang Badar. Ya, disebut Tola'an Badru alaina. Masya Allah. Luar biasa perjuangan umat Islam. Apa sih Hijriyah itu? Kita mudu tahu dulu. Kita harus ngerti tentang Hijriyah. Hijriyah itu penamaan tahun
orang Islam. Itu namanya Hijriyah. Terjadi penamaan tersebut di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab itu kumpulin para sahabat-sahabat Nabi. Ketika dikumpulin para sahabat-sahabat Nabi, lalu berdiskusi, kita tidak boleh pakai tahun-tahun kaum jahiliyah, karena masih pakai tahun Qamariyah. Kita harus punya tahun tersendiri. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, bagaimana kita mulai tahun Islam itu dimulai pengangkatan Nabi sebagai Rasul, sebagai Nabi pada umur 40 tahun. Disitulah kita mulai tahun baru Islam. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, jangan. Ini karena Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah sahabat Nabi yang paling pinter, yang paling alim, paling abid, paling pinter, paling ibadahnya total, paling dekat dengan Rasulullah, dan beliau adalah mantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Ali? Kata Sayyidina Umar bin Khattab, kita mulai tahun baru Islam itu ketika pertama kali Rasulullah berhijrah dari kota Mekah menuju Madinah. Disitulah dimulai tahun baru Islam, disebut tahun Hijriyah. Tahun di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah dari kota Mekah menuju Madinah. Sampai sekarang disebut tahun Hijriyah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Tuh, tahun baru Islam. Ayo kita ulang biar kita hafal. Pertama, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu penamaan bulan umat Islam. Muharram. Mengapa disebut Muharram? Karena bulan suci. Bulan suci. Ini awal bulan di umat Islam Muharram. Bulan yang suci. Suci banget nih bulan. Nggak boleh perang. Ada bulan yang namanya Safar yang kedua. Bulan Safar. Safar itu artinya kosong. Jadi orang Arab itu kalau bulan Safar kayak begini pada pergi. Ada yang pergi mencari rezeki Allah, berdagang. Ada yang pergi silaturahim ke rumah saudaranya yang paling jauh. Dia datang. Ada yang silaturahim ke rumah gurunya. Ada yang silaturahim menuntut ilmu ke rumah sahabat-sahabat Nabi yang masih hidup. Ada yang pergi di bulan Safar ini, adat kaum Arab yaitu berwisata. Ada gitu. Makanya disebut bulan Safar itu bulan yang kosong. Ini setelah ini Safar, kita akan ketemu dengan Rabiul Awal. Masya Allah. Rabiul Awal bulan semi. Ya, bulan yang subur. Bulan yang penuh dengan kebaikan. Ya, bulan yang penuh dengan luar biasa. Makanya Rasulullah lahir di bulan Rabiul Awal. Bulan yang pilihan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut, dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Karena di bulan ini, di bulan Rabiul Awal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir di bulan yang penuh dengan semi kesuburan, kebaikan. Insyaallah sebentar lagi kita akan menghadapi Rabiul Awal.
Kita akan mengadakan Maulidi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Al-Waqiah Center insyaallah akan menyambutnya di tanggal 23 Agustus. Ya, 23 Agustus itu belum Rabiul Awal, masih akhir Safar. Tapi kita udah bergerak mengikuti sunnah Rasulullah, pergi ke Majelis Al-Quddus Bogor. Pergi ke Majelis Kudus Bogor. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak bisa ikut untuk kita menyambut guru kita, Malim Sobur yang belum pernah ke sana, ikut kita akan menyambut Maulidi Rasul sallallahu alaihi wasallam di bulan Safar. Kita berangkat ke Majelis Al-Quddus di Gunung Malang. Kita di sana akan baca Maulid. Ya, baca Maulid, zikir, makan bareng-bareng. Bisnya disiapin. Ya, tinggal bayar bensinnya doang. Itu Rabiul Awal. Rabiul Akhir, semi yang kedua. Jadi Maulid boleh, kapan aja Maulid bisa dilaksanakan. Jumadil Awal. Kalau Jumadil Awal itu biasanya udah musim-musim itu tuh, musim beku, musim kering tuh. Makanya disebut musim kering dia. Ya, Jumadil awal, Jumadil Akhir itu musim kering. Ya, musim musim agak panas begitu. Ya. Rajab, Masya Allah, bulan yang dimuliakan. Habis Rajab apa? Sya'ban. Habis Sya'ban, Ramadan. Bentaran lagi nih Ramadan nih. Udah Maulid aja, udah pasti bentaran lagi kita akan menghadapi Ramadan. Kembali kepada tema kita, bahwa membaca hasbunallah wa ni'mal wakil disuruh oleh Allah, disuruh, diperintah oleh Nabi Muhammad SAW, karena umat Islam pada waktu itu masih lemah-lemahnya di dalam tauhid, tapi semangat masuk Islam. Makanya Rasulullah memberikan kesaktian, kehebatan kepada umat Islam untuk sering-sering membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Karena setelah perang Uhud ada lagi kejadian. Mengapa itu hasbunallah wa ni'mal wakil diturunin buat umat Islam pada waktu itu? Ternyata untuk memperkuat akidah, memperkuat keyakinan bahwa hanya Allah yang menolong dia. Ada kejadian setelah di Hamra al-As'ad itu beberapa bulan kemudian ada kejadian yang dikisahkan oleh sejarah yang disebut kejadian Ar-Razi. Kejadian Ar-Razi ini ada 10 sahabat Nabi yang dibunuh oleh kafir Quraisy. Jadi ceritanya kafir Rasulullah itu mendelegasikan pada sahabat 10 ini untuk mencari orang-orang yang membutuhkan pelajaran agama Islam. Begitu mereka 10 orang itu didelegasikan ke satu negeri, satu daerah, mereka ketangkep. Ketika mereka ketangkep, mereka semuanya dibunuh. Ada 7 orang pertama yang dibunuh, yang 3 disisain. Termasuk sahabat Nabi besar Muhammad SAW yang bernama Khubayb bin Adi. Ini pentingnya kemarin-kemarin Rasul dan Allah mengirimkan doa hasbunallah wa ni'mal wakil. Terpupuklah itu sahabat-sahabat Nabi untuk yakin kepada Allah. Khubayb bin Adi ketangkep, ditanya oleh kafir Quraisy, engkau udah ketangkep, bagaimana?
Apakah engkau akan mengikuti agama kami kembali atau kamu tetap mengikuti Nabi Muhammad? Khubaib bin Adi yang udah dikasih pelajaran oleh Rasulullah, dididik, dibimbing oleh Rasulullah, dikasih dua pilihan. Ikut ajaran Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan pada waktu itu yang belum masuk Islam, apa ikut baginda besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, atau yang satu lagi, kamu saya gantung. Khubaib bin Adi bilang lebih baik gantung saya. Saya tetap beragama Islam. Saya tetap bertauhid kepada Allah. Saya tetap percaya kepada Rasulullah. Kata ini kafir Quraisy, kalau begitu kamu akan kami gantung. Pertama-tama dalam sejarah orang Arab, di dalam kitab Rijalul Hauli Rasul, cerita tentang sahabat-sahabat Nabi. Pertama kali orang Arab menyalib, menggantung sahabat Nabi manusia pertama, yaitu Khubaib bin Adi. Digantung, disalib. Setelah digantung, disalib, masih hidup tuh. Diikat tangannya kanan kiri, dia baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dipanah. Setelah disalib, dipanah. Panahnya bukan panah gede. Kalau panah gede langsung mati. Panahnya panah kecil. Kata Khubaib bin Adi, engkau akan memanah aku. Silakan. Tapi izinin aku buat sholat 2 rakaat. Ya, buat sholat 2 rakaat. Apakah karena engkau takut, kata kafir Quraisy, kami akan membunuh engkau sehingga engkau sholat? Tidak. Aku tidak takut mati. Aku sholat untuk menyatakan diriku, ya Allah, aku di akhir umurku akan menunaikan sholat ini, bertanda aku menyerahkan diri aku kepada engkau dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kemuliaan para sahabat Nabi. Kalau kita jalan ke masjid atau menunaikan sholat 5 waktu, kira-kira ada nggak di pikiran kita besok atau sebentar lagi akan mati? Jarang. Jarang. Paling-paling ingat mati, ingat enaknya lagi. Ingat nyari duit lagi. Kalau ini sahabat Nabi Khubaib bin Adi, dia sholat 2 rakaat, mau digantung, mau disalib, mau dipanah. Itu ke peristiwa Raji. Ya. Terjadi bulan apa? Bulan Safar, kayak begini nih. Bulan Safar terjadi pembantaian sahabat Nabi, 10 orang sahabat Nabi. Masya Allah. Termasuk Khubaib bin Adi. Sedih Rasulullah. Setelah sedih, masih belum lagi selesai itu ujian. Masih belum selesai ujian. Makanya tadi di awal kalimat saya bilang, mengapa kok Allah dan Rasulnya mengirimkan doa hasbunallah wa ni'mal wakil? Karena kedepannya bakal terjadi masalah besar. Bener aja. Terjadi masalah yang kedua, bukan perang. Masalah yang kedua peristiwa Bir Ma'unah. Bir Ma'unah. Apa itu Bir Ma'unah? Jadi begini ceritanya. Ada seorang Bani Anri'lan dan Bani Usai itu ngadep Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu dia menghadap, dia bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah,
kaum kami pengen diajarin Al-Quran. Pengen diajarin Al-Quran. Wah, Rasulullah menyambut. Pengen diajarin Al-Quranul Karim. Dari Bani Rizwan dan Bani Usayyah. Lalu Rasulullah kumpulin 70 sahabat Nabi yang hafal Al-Quranul Karim. Dikumpulin. Wahai engkau semuanya yang sudah paham Al-Quran dan sudah hafal Al-Quran, apakah kamu mau aku kirim menjadi delegasi aku untuk berdakwah di kaum Bani tersebut? Kata mereka, siap. Ini menjadi juru dakwah. Kiai-kiai ini diutus oleh syekhnya, oleh ulamanya ke satu daerah yang udah dites oleh Rasulullah, mantep bacaan Al-Qur'annya, hafal Al-Qur'annya, ngerti isi Al-Qur'an. Tapi sungguh durjana kaum Bani Zilzakwan dan Bani Usayyah. Mereka menghadang itu 70 sahabat Nabi di tempat yang namanya Bir Ma'unah. Masya Allah. Dihadang. Sengaja dijebak. 70 sahabat Nabi tersebut yang hafal Al-Quran. Udah jadi kiai deh. Udah jadi ulama, juru dakwah yang handal. Hafal betul Al-Quranul Karim. Fasih betul di dalam membaca Al-Quranul Karim. Ngerti tafsir Al-Quranul Karim. Kalau bahasa kita mantiknya, balaghahnya, nahwunya, sorofnya, asbabun nuzulnya, asbabul wurudnya, ngerti betul tentang Al-Quranul Karim. Mereka dihadang di Bir Ma'unah. Di satu tempat semuanya 70 sahabat Nabi dibunuh. Sungguh keterlaluan ini kafir Quraisy. Terlaluan nggak? Terlaluan sekali. Kalau kita nggak buka sejarah ini, kita nggak tahu perjuangan para sahabat-sahabat Nabi. Kita mah enak banget, sholat, dengerin ceramah duduk, enak banget. Ambil tiduran juga niat ceramah bisa di YouTube. Ya. Ini para sahabat Nabi yang udah jadi ulama, kiai besar, yang udah hafal Al-Quran, fasih, paham Al-Quranul Karim, sengaja dijebak oleh kafir Quraisy pada waktu itu. Semuanya 70 orang sahabat Nabi dibunuh. Nauzubillah, summa nauzubillah min zalik. Rasul dengar di Madinah, sedih Rasul, nangis itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat yang masih hidup nangis, Sayyidina Abu Bakar nangis, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman nangis. Ulama-ulama kita dibunuh semuanya. Ini perjuangan umat Islam pada waktu dahulu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak patah arang. Rasulullah diwahyukan oleh Allah untuk membaca kunut nazilah. Itu asal muasal datangnya kunut nazilah. Kunut nazilah meminta pertolongan kepada Allah. Udah kebangetan ini kafir Quraisy, udah ngebunuhin ulama yang katanya mau disuruh ngajar. Malah dihadang di Bir Ma'unah, dimatikan. Mereka menjadi syahid di Bir Ma'unah. Mulailah Rasulullah selama kurang lebih sebulan membaca kunut nazilah. Ini asal muasal kunut nazilah.
Kalau kita bahasa kita sekarang ini, kafir Quraisy yang namanya Israel sedang membunuh-bunuh anak-anak kecil, ibu-ibu, rakyat Palestina. Boleh kita baca kunut nazilah. Sesedikit membaca teks kunut nazilah yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pada waktu itu Rasulullah membacakan doa untuk kafir Quraisy yang membunuh 70 orang. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa anjil mustad'afina minal mu'minin. Allahumma shdud wat'ataka 'alal kafirin waj'alha 'alaihim sinina kasinin Yusuf. Allahumma al'an Ri'lan wa Dhakwan wa Usaytan al-Sawul wa Rasul lahu. Artinya begini, setiap sholat 5 waktu Rasulullah SAW selalu membaca kunut nazilah kurang lebih sebulan, karena merasa berduka atas meninggalnya ulama-ulama hafizul Quran, para mufassirin, 70 orang sahabat Nabi yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Ya Allah, ampunilah kaum muslimin laki-laki perempuan, muslimat laki-laki perempuan, selamatkanlah orang-orang beriman yang tertindas. Ya Allah, timpakan tekanan atas orang-orang kafir dan jadikanlah tahun-tahun mereka seperti tahun-tahun paceklik Nabi Yusuf. Ya Allah, laknatlah lil Zakwan dan Usai karena mereka telah mendurhakai Allah dan Rasulnya. Itu doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa Rasulullah tidak untuk membinasakan, beda dengan nabi-nabi yang lain. Nggak dibinasain, dibikin tekenan aja doa Rasulullah. Biar kayak Nabi Yusuf, kena paceklik. Umatnya Nabi Yusuf itu kena paceklik. 3 tahun nggak bisa makan, nggak turun hujan, nggak ada apa-apa. Bener aja doa Rasulullah. Pentingnya membaca kunut nazilah. Itu kaum Najd yang mana di situ tinggal kaum yang pernah membunuh umat Islam, ulama-ulamanya, mereka kena paceklik. Akhirnya nggak bisa makan. Semua yang membunuh sahabat 70 ulama itu nggak bisa makan, nggak mati orangnya, nggak dimatiin sama Rasulullah. Bisa aja Rasulullah doa, ya Allah hancurkan mereka, ya Allah basmi mereka, begitu. Tapi Rasulullah nggak doa itu, biar kenapa ceklik aja. Bener saudara semuanya, mereka kenapa ceklik. Datanglah ketua-ketua bani mereka ke Rasulullah, ya Rasulullah kami minta maaf, kami semuanya mau masuk Islam asal ada syaratnya. Ya Allah, udah minta maaf mau masuk Islam asal ada syaratnya. Apa syaratmu? Kami kenapa ceklik? Tuh, kami nggak bisa makan, hujan kagak turun-turun, mau menanam apa aja susah, semua kami kelaparan, hampir kami mau mati semuanya. Rasulullah apa nyukurin? Enggak. Rasulullah senyum. Ya udah, kamu pulang. Nanti beberapa saat kamu pulang tuh akan turun hujan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Baginda besar, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kok kita peringati maulidnya? Karena orangnya luar biasa. Wajar kalau kita nyari uang, kumpulin rezeki buat bikin maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulamanya dibunuhin. Rasulullah kunut nazilah bukan untuk menghancurkan mereka, tapi adalah untuk bikin tekanan buat mereka supaya sadar
diangkat sama Rasulullah doa, ya Allah bikin mereka beberapa tahun dapat paceklik seperti Nabi Yusuf alaihi salam. Benar kena paceklik, kena kekeringan. Datang mereka, ketika mereka datang Rasulullah nggak marah, nggak nyukurin, syukur. Kamu udah ngebunuh ulama-ulama aku, sekarang aku bunuh lagi. Enggak, Rasulullah nggak ngomong gitu. Rasulullah cuma berkata, pulang engkau, ntar hujan turun. Maka sebelum kafir Quraisy yang akan masuk Islam dengan syarat bisa turun hujan, sebelum mereka nyampe ke kampung mereka, hujan udah turun. Alhamdulillah. Itu berkah doa, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya. Insyaallah kita lanjutkan pada Rabu depan lagi dalam keadaan sehat walafiat. Bagi jamaah bapak-bapak yang ingin mengikuti acara menyambut bulan suci Rabiul Awal, Maulidin Nabi besar Muhammad SAW, untuk mendaftarkan diri kepada Ustadz Muhammad Fajri, sehingga kami menyiapkan paling tidak kendaraan dan makanan, insya Allah, yaitu pada tanggal 23 Agustus. Dan insya Allah pada 17 Agustus kita akan mengadakan upacara di masjid kita. Upacara ke hari kemerdekaan. Setelah upacara tanggal 17, terus tanggal langsung ya 23 dari 17 langsung 23 itu ya. Jadi langsung setelah 17 Agustus tanggal 23 Agustus kita berangkat insya Allah. Ziarah dulu ke Empang Bogor ya, ke Habib Abdullah ya bin Muhsin Al-Tas, pada guru kita, untuk menutup doa. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Thank you.